gendong tas merahku di. Semangat ya pagi ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa kali ini adalah dengan mengucapkan mantra Gayatri. Ya, silakan siapa yang memimpin sembahyang ini? Mantra Gayatri ya. Pranayama Dara Sudana Om Sirama Swaha Om Ati Sirama Swaha Mantra Gayatri Gawit Makasih anak-anak, silakan bisa duduk kembali. Oke anak-anak semuanya, mau perhatiannya. Sebelum memulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa bersama, yaitu melakukan mantra Gayatri yang dipimpin oleh Putra. Ya, jadi lain waktu ibu minta yang lainnya juga ya, supaya bisa memimpin perhatian ke depan. Oke. Nah untuk sekarang ibu absen terlebih dahulu, ya. Satu impan ada? Baik, karena semua sudah absen, anak-anak tahu nggak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ya. Oke, berarti sudah belajar ya? Oke. Nah, sepengetahuan kalian, kalau kalian mendengar kata yadnya, apa yang kalian pikirkan? Ayo, apa? Coba Monika, apa yang kamu pikirkan kalau mendengar kata yadnya? Persembahan. Yang lainnya apa lagi? Pengorbanan, yoga. Dia coba apa? Pengorbanan suci. Nah, sekarang ibu tanya, betul, pada saat kita mendengar kata yadnya, yang kita pikirkan adalah pengorbanan. Ya, jadi yang suci dan terus ikhlas. Nah, menurut kalian, pada hari ini kita melakukan yadnya nggak namanya ini, kegiatan ini? Melakukan yadnya apa enggak? Siapa yang bilang ya? Ayo, siapa yang bilang ya? Harus gini, ya. Yang bilang tidak, oh berarti semua nih bilang ya. Ya. Sekarang ibu tanya alasannya kenapa kalian katakan kegiatan ini sebagai salah satu yadnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo dipikir-pikir dulu, apa yang membuat kalian berpikir bahwa kegiatan hari ini merupakan bagian dari yadnya? Ayo, siapa bisa? Jawab bisa? Jawab. Pasti bisa. Ayo. Anak-anak ingat nggak bagian-bagian yadnya itu apa saja? Ada apa? Kalau kegiatan ini termasuk di bagian yang mana? Manusianya. Ya. Dan kemudian dikolaborasikan dengan resi yadnya. Kenapa? Karena anak-anak menimba ilmu. Ya, jadi itu pemanasan untuk pagi hari ini ya, yang berkaitan dengan materi. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yadnya dalam Mahabharata. Namun di awal kita akan perkenalan dulu, ibu akan mengingatkan kalian dulu tentang yadnya. Jadi anak-anak pada pertemuan hari ini adapun tujuan yang akan dicapai atau tujuan yang ingin ibu capai pada akhir pembelajaran untuk kalian
Ya, jelas ya untuk tujuannya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan membagikan anak-anak pretest dulu. Ya, Ibu mau uji kemampuan kalian, tahunya sejauh mana tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan anak-anak jawab, kemudian isi nama, kelas dan nomor. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, jawab sendiri ya, tidak boleh nyontek. Waktunya sudah habis anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah bisa dikumpul ya. Gimana Nana? Soalnya bisa dijawab kira-kira? Ada yang nggak bisa? Ada? Ada. Oke, ya nanti kan karena ini masih pretest, jadi wajar anak-anak tidak bisa menjawab semuanya. Ya, jadi sebentar setelah materi ini kita bahas, ada evaluasi di akhir. Ibu harap anak-anak sudah bisa menjawab. Oke, siap kita belajar selanjutnya, Nana? Siap. Oke, selanjutnya mari kita menonton tayangan video dulu. Silakan nanti anak-anak lihat apa yang dibahas dalam video ini, apa saja yang kalian temukan dalam video ini. Ya, nanti kita bahas bersama. Oke, siap ya? Disimak dengan baik ya, Nana. Swastiastu. Sebuah persembahan suci yang dilaksanakan atas dasar rasa tulus ikhlas ke hadapan Sang Pencipta beserta unsur-unsur semesta lainnya merupakan sebuah pemuda dari pelaksanaan upacara yagna. Sekarang Ibu tanya sama kalian, apa yang kalian dapat dari video yang saya simak tadi? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ayo, silakan. Angkat tangannya, siapa yang tahu? Yoga, silakan. Trilona itu sebagai apa? Iya, betul sekali. Dan kemudian lagi, siapa lagi? Apa lagi yang kalian lakukan? Dalam tayangan video tadi. Ayo, silakan. Ali, Artika, silakan. Bagian-bagian karyanya betul sekali. Silakan. Tema coba. Apa lagi tema? Bagian-bagian Trilona. Apa saja yang bagian Trilona? Trilona lagi terus pengertian niatnya. Lagi apa lagi? Ya, silakan. Menawar Dharma Sastra, betul sekali. Kitab yang digunakan adalah kitab Menawar Dharma Sastra. Jadi kitab yang dijadikan dasar ya adalah kitab Menawar Dharma Sastra. Betul sekali ya. Terus untuk kalian semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan sesi selanjutnya yaitu apa? Diskusi. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi LKPD-nya ini ya Nana. Ya, LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik. Ini soalnya. Iya. Sekarang silakan anak-anak dengan semangat ya. Kita bentuk kelompok kemudian kita diskusi. Ya, silakan bisa dicari kelompoknya. Oke? Ya, sudah semuanya. Belum. Ya, bebas. Bebas duduknya. Nggak masalah. Ya. Terus sekarang duduk.
pukul dia. Teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan yadnya serta apa yang mendasari dilakukannya yadnya. Pertanyaan pertama itu yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas, sedangkan yang mendasari kita untuk melakukan yadnya adalah tridharma. Pengertian tridharma adalah 3 hutang yang dibawa manusia sejak lahir. Macam-macam rendah itu ada dewa rendah, fitra rendah, dan sirna. Oke, ya Nana itu tadi penyampaian dari kelompok 1 mengenai pengertian yadnya. Jadi yadnya itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara tulus dan ikhlas. Ya, apapun yang kalian lakukan dengan tulus ikhlas itu sudah namanya yadnya. Contohnya, pada kegiatan pembelajaran ini kalian ikhlas apa enggak mengikutinya? Berarti kalian sudah Yadnya. Kalau kalian melakukan kebaikan terhadap orang lain, asalkan itu dengan ikhlas, itu sudah namanya yadnya. Jadi, yang ibu sampaikan sama kalian, yang ibu himbau sama kalian, saat kalian melakukan apapun itu kebaikan, lakukan itu dengan ikhlas, ya, dengan tulus dan ikhlas, sehingga kalian akan mendapatkan apa? Pahala. Ya, jadi kalau kalian sudah tuyul melakukan sesuatu terus kalian nggak ikhlas lagi, kan kosong hasilnya. Ya, jadi nggak ada pahala yang kalian dapatkan. Jadi lakukanlah sesuatu dengan ikhlas dan Ikhlas. ya. Terus kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bentuknya bisa dalam bentuk upacara atau upacara. Ya, upacara-upacara yang bisa kita lakukan. Itu adalah bentuk dari implementasi pelaksanaan yadnya. Iya, ada yang mau menanyakan untuk pokoknya silakan. Yang bertanya, Kadek. Ya, silakan Kadek. Kan di dalam yadnya ada yang namanya upacara. Apa yang melandasi dilaksanakannya upacara? Apa yang melandasi dilaksanakannya upacara? Silakan diskusi dulu sama temannya. Cari jawabannya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Sudah. Iya, sekarang mau dijawab Kadek. Silakan. Silakan semuanya perhatikan kelompok di depan. Silakan. Yang melandasinya adalah ketulusan dan kesediaan hati yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku ramah tamah bersumber dari hati yang hening dan suci. Ya, jadi itu yang mendasari pelaksanaan upacara. Kalau sampai di sana Nana? Ya, sudah 3 pertanyaan tadi ya Nana ya. Sekarang diambil dulu presentasi dari kelompok 1, kita lanjut ke kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dari kesalahan. Oh, santi om. Terima kasih. Lanjut kelompok 2, silakan. Oke, silakan bisa dimulai Nana. Yang lainnya mohon diperhatikan temannya di depan ya. Oke, silakan bisa mulai. Tangan jali. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 di sini akan melaksanakan diskusi mengenai bagian-bagian dari yadnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nika nomor absen 22. Kenalkan nama saya Putra Mas. Kenalkan nama saya Damaris absen 13. Kenalkan nama saya Dedeka, absen 16. Kenalkan nama saya Lawa absen 12. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bawakan. Kalian tadi sudah dengar dari penjelasan temannya. Manusia yasmi itu adalah apa? Silakan. Manusia yasmi adalah Pengorbanan yang pengorbanan tulis yang dilakukan untuk sesama manusia. Contohnya, silakan. menyeberang, membantu orang tua menyeberang. Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan buat tadi. Ya, betul. Jadi manusia yasmi
bila perlu terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela. Lalu yang terakhir ada butayatnya. Upacara butayatnya adalah korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu orang. Contoh upacara butayatnya adalah mesegeh, mecaru, sawuragung, dan panca walikrama. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi pemaparan dari kelompok 2 mengenai bagian-bagian pancayatnya. Ya, sudah disimak anak semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang tadi sudah disebutkan bagian-bagian pancayatnya itu adalah dewoyatnya, pikrayatnya, siyatnya, manusayatnya, dan budayatnya. Ya, kemudian sekarang ibu yang lempar pertanyaan sama kalian. Menurut kalian tadi dapat dengar dan penjelasan temannya, manusayatnya itu adalah apa? Silakan. Manusayatnya adalah pengorbanan tulis yang dilakukan untuk sesama manusia. Contohnya, silakan nanti. Ya, menyeberang, membantu orang tua menyeberang. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan untuk kelompok yang di depan adalah silakan. Siapa yang mau bertanya tentang bagian-bagian pancayatnya? Apa contoh dewoyatnya, menerapkan dewoyatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pertanyaan dari AB, apa contoh penerapan dewoyatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 3, pertanyaannya. Silakan. Ya, Angel. Contoh penerapan budayanya, silakan. Oke, silakan diskusi nak bersama kelompoknya. Sudah? Oke, siapa jawab? Silakan kamu mau jawab pertanyaan siapa, disebutkan nama temannya. Silakan. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari AB, yaitu contoh cara menerapkan dewoyatnya, yaitu melaksanakan kegiatan sehari-hari setiap hari. Lagi selain itu, Banten. Pembakaran sembahyang. Ya, sehari-hari. Apakah anak-anak sudah menerapkan dewoyatnya di rumah anak? Sudah. Oke, terus kemudian yang kedua. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Manika dari kelompok Yang bertanya, silakan diperhatikan temannya di depan. Contoh dari penerapan butayatnya adalah seperti mesegehan, mencaru, taut agung, dan pancawalikrama. Oke, kalau sudah silakan bisa ditutup. Baik, sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Berikut dengan nama saja. Santi. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan nomor 2. Sekarang nomor 3. Maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan menjawab diskusi nomor 3, yaitu sebutkan 3 kualitas yatnya berdasarkan kitab Bhagavad Gita 11, 12, dan 13. Swastika yatnya harus berdasarkan sastra. Yatnya harus berdasarkan keikhlasan. Yatnya harus menghadirkan sulinggih. Yatnya juga sebaiknya menghadirkan suara, genta, gong, atau mungkin dharma gita. Oke, nah itu tadi kualitas yatnya ada 3. Yang anak yang berdasarkan kitab Bhagavad Gita, yaitu yang pertama ada Satvika yatnya, kemudian Tamasika yatnya, dan Raja Sika yatnya. Ya, Satvika yatnya adalah yatnya yang didasarkan atas sastra agama, kemudian hati yang tulus ikhlas, tidak pamer, ya, mengundang pandita atau orang suci, ya, kemudian mengundang masyarakat, ya, kemudian ikhlas intinya. Ya, itu yang Satvika yatnya. Anak-anak, silakan. Siapa yang mau bertanya kepada kelompoknya, silakan. Oke, siapa? Arya Bika, silakan. Sebutkan syarat-syarat dalam melaksanakan yatnya agar melaksanakan lebih efisien. Ya, apa syarat kita melakukannya supaya hasilnya lebih Efisien. Ya, silakan dari kelompok 3. Silakan mau diskusi, silakan bisa. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup ya. Silakan. Ada? Oke.
Cara-cara pelaksanaan Yatna itu yang pertama ada sastra. Yatna harus berdasarkan beda. Jelas ya Nana? Jelas. Terima kasih ya, karena sudah habis waktu presentasi dari kelompok 3. Pertanyaan juga sudah dari kalian. Ada yang boleh sampaikan lagi kelompok 3? Tidak, oke. Kalau tidak silahkan ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Santio. Oke Nana, sekarang terima kasih atas presentasi yang telah kalian sampaikan. Jadi sudah bagus sekali. Anak-anak juga sudah aktif semuanya. Sekarang ibu sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Yatnya itu harus dilakukan berdasarkan rasa yang tulus dan ikhlas. Dasar pelaksanaan Yatnya adalah dari yaitu Dewa Reno, untuk hari ini, karena sudah Ibu sampaikan semua materi, Ibu harapkan kalian bisa memahami atau sampai kita pada tujuan terakhir, yaitu anak-anak memahami tentang pengertian, kemudian memahami tentang bagian-bagian liatnya, kemudian yang ketiga syarat-syarat liatnya. Bisa diterima Nana? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, oke. Oke Nana, sekarang silakan anak-anak tutup bukunya, kemudian jawab soal yang ada di depan. Ya, tidak ada yang kerja sama. Silakan jawab sendiri sesuai dengan pemahaman kalian hari ini. Sudah ya Nana ya, waktunya sudah habis. Silakan. Ada yang belum selesai Nana? Sudah semua selesai? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Nana. Hari ini kalian sudah belajarnya dengan aktif, dengan semangat. Dan Ibu lihat juga sebagian besar jawabannya sudah lumayan bagus ya. Semangat ya untuk minggu depan. Minggu depan kita pembelajaran lagi membahas tentang Mahabharata. Jadi minggu depan kita nonton ya, kita nonton. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang Ibu sampaikan. Mohon dimaklumi, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, jelas ya semuanya. Oke, untuk hari ini pelajaran kita akhiri. Silahkan ketua kelas tutup dulu pelajarannya. Sade. Mahama Santi. Om Santi.